Selamat bertemu kembali di channel Font TV. Sebelum kita masuk pada materi, dukung Font TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi di mata kuliah kita pagi ini, yaitu etika bisnis. Dalam perkuliahan etika bisnis ada konsep-konsep dasar yang akan kita bahas. Nah, konsep dasar tersebut adalah landasan kita dalam mempelajari etika bisnis. Kemudian, etika dan bisnis dalam dunia modern memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama itu organisasionalis dan manajerial. Jadi bagaimana faktor organisasi itu dapat mempengaruhi dan manajerialnya, jadi orang-orang yang di dalamnya. Yang kedua adalah bersifat ilmiah dan teknologi. Jadi bisa dijelaskan dengan akal secara rasional dan harus mempunyai teknologi yang tinggi. Tidak boleh yang ketinggalan zaman karena kita harus mengikuti teknologi yang terbaru. Yang ketiga adalah politik, sosial, dan kultur. Bagaimana politik itu di dalam satu negara, kemudian sosialnya bagaimana, dan kultur atau budayanya bagaimana. Lalu aspek yang melatar belakangi kegiatan bisnis yakni aspek ekonomi. Bagaimana situasi dan kondisi ekonomi di suatu daerah atau negara tersebut, kemudian apa aja sih hukum yang berlaku, dan kemudian etika-etika yang dianut di suatu negara atau daerah tertentu. Lalu tujuan dan penerapan etika dalam berbisnis. Tentunya kita mempelajari etika harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang pertama, dalam penerapannya tentunya perusahaan itu tujuannya untuk memperoleh laba. Tetapi untuk memperoleh laba dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut harus diterapkan etika bisnis, baik itu etika terhadap lingkungan yakni customer, kemudian pemerintah dan bahkan pesaing. Kita harus mempunyai etika terhadap customer nih bagaimana, terus bagaimana terhadap pemerintah. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah dan bahkan pesaing-pesaing kita juga harus kita terapkan etika dalam berbisnis. Lalu penerapan etika. Jadi penerapan etika itu dalam dunia bisnis melalui beberapa bidang, misalnya bidang keuangan. Bagaimana kita menerapkan etika dalam bidang keuangan? Apakah ada penyelewengan dalam keuangan? Apakah ada dana-dana yang tidak jelas? Kemudian produksi. Bagaimana kita seorang pebisnis memproduksi barang atau jasa? Misalnya kita memproduksi barang. Barang itu harus kita pastikan barang itu aman untuk dikonsumsi. Misalnya kita ada memproduksi makanan begitu. Makanan itu harus standarnya mempunyai kesehatan, tidak boleh membahayakan kesehatan customer atau orang lain atau konsumen begitu. Tidak ada bahan-bahan yang pengawet yang berlebihan, kemudian unsur-unsur yang membahayakan tubuh manusia. Kemudian pemasaran, bagaimana cara kita memasarkannya? Dengan cara-cara etika yang tepat. Tidak boleh memasarkan produk kita dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang curang. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya. Bagaimana kita menempatkan sumber daya yang tepat di dalam suatu perusahaan. Sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Kemudian ekonomi dan keadilan. Nah, ciri khas dari ekonomi keadilan itu adalah keadilan itu tertuju kepada orang lain. Jadi keadilan itu harus ditujukan kepada orang lain, tidak berpihak kepada oknum atau golongan tertentu. Lalu keadilan juga harus ditegakkan. Tidak ada istilah keadilan itu menjadi lemah, harus tetap dijalankan dan ditegakkan. Kemudian keadilan itu menuntut persamaan, sama dengan yang keadilan tertuju pada orang lain. Antara satu dengan yang lain itu harus mempunyai keadilan yang sama.
Selanjutnya, etika dan periklanan. Lalu permasalahan seputar konsumen. Jadi fungsi dari periklanan itu apa? Fungsi itu periklanan itu ialah menawarkan atau memperkenalkan produk atau jasa yang akan kita jalankan, bisnis apa yang kita jalankan. Kemudian untuk memperoleh laba dari periklan itu, memperkenalkan iklan kita bagaimana, fungsinya bagaimana, manfaatnya bagaimana. Namun hal tersebut dalam periklanan tidak adanya manipulasi dalam periklanan. Jadi dalam periklanan kita tidak boleh menutupi kekurangan dari produk yang kita tawarkan. Walaupun pada kenyataan manipulasi ini dalam periklanan ini tentunya kelebihan dari produk kita ini harus yang lebih ditonjolkan begitu. Tapi harus ada pengontrolan dalam periklanan. Itulah fungsi dari lembaga-lembaga yang mengontrol periklanan. Nah, lembaga pengontrol periklanan ini seperti Lembaga Penyiaran Indonesia dan lain-lainnya. Jadi lembaga penyiaran Indonesia juga itu dapat dinilai atau dapat mengerti mana periklanan yang baik dan tidak baik itu adanya aduan dari masyarakat atau konsumen. Kemudian penilaian etis terhadap iklan. Bagaimana masyarakat itu menilai? Setelah dinilai mereka bisa menyimpulkan apakah iklan ini baik atau tidak. Jika memang iklan ini mengganggu masyarakat, iklan ini bisa kita laporkan ke pihak yang seperti Lembaga Penyiaran Indonesia yang akan meng-cut atau men-stop iklan tersebut karena dianggap tidak etis di dalam suatu negara atau daerah. Lalu resolusi model bisnis pada era Industri 4.0 itu ada 4 karakternya. Jadi dalam bisnis 4.0 pertama itu biasanya para bisnis menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Jadi mereka melihat dulu nih, apa sih masalah yang dihadapi masyarakat, kemudian mereka mencari solusi, kemudian menawarkannya kembali kepada masyarakat. Sehingga produk dan jasa yang mereka produksi akan laku atau berkembang di pasaran. Kemudian biasanya pelaku bisnis dalam era industri 4.0 juga selalu berinovasi. Apa saja produk ini harus inovasi yang seperti apa, harus mengikuti zaman yang seperti apa, teknologi yang seperti apa, itu yang harus ditekankan. Karena jika tidak berinovasi, maka perusahaan kita akan tergerus oleh zaman dan akhirnya akan kolaps begitu. Lalu yang ketiga adalah model monopolistik kapitalis. Apa itu? Jadi model monopolistik kapitalis ini biasanya perusahaan ini dikuasai oleh satu pihak saja. Misalnya itu ada Gojek, Grab, tapi ada banyak manfaatnya karena pada aplikasi ini atau bisnis ini bisa dikembangkan ke bisnis-bisnis yang lain. Nah, yang keempat ada konsumen tidak hanya sebagai pengguna produk, tapi mengembangkannya menjadi pendapatan baginya. Seperti yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi misalnya Gojek itu menawarkan ada GoSend, GoFood. GoSend itu bisa menambah lowongan pekerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian GoSend juga membantu kita dalam pengiriman dokumen. Lalu GoClean, bahkan GoClean juga ada di aplikasi GoClean. Jadi jika aplikasi bersih-bersih itu bisa kita langsung datangkan ke rumah. Kemudian lalu yang sedang berkembang juga misalnya di media sosial nih, Facebook atau Instagram. Jadi pelaku bisnis di bidang ini kebanyakan dari ibu-ibu. Jadi ibu-ibu memanfaatkan sosial media untuk mencari bisnis baru atau keuntungan untuk mereka dengan menawarkan produk di dalam media sosial. Jadi mereka bisa bersosialisasi dan mereka bisa juga berbisnis di dalamnya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.